Halo, halo guys, selamat malam semuanya. Terima kasih nih kalian udah hadir di podcast kedua dari Jupiter Indonesia. Kemarin kan udah podcast pertama tuh, dan lu tuh lumayan bang banget. Sekarang kita lanjut ke podcast kedua. Sebelum kita mulai, tanya gimana nih kabar kalian malam hari ini? Apakah kalian sehat-sehat semuanya? Semoga kalian sehat terus ya, karena ya di suatu situasi market kayak gini nih, kesehatan sih paling penting ya kalau menurut gue. Apalagi kalau udah stres gitu kan bawaannya hariannya tuh jelek aja, makanya kalau bisa ya jaga jaga terus kesehatan kalian. Dan juga buat kalian yang lagi berpuasa hari ini, semoga lancar-lancar terus ya puasanya sampai nanti hari Lebaran nanti. Amin. Oh ya, sebelumnya kenalin nama gua Al. Gua adalah intern di Jupiter Indonesia yang bakal bawa acara podcast ini sampai selesai. Jadi apa aja sih yang bakal dibahas di podcast hari ini? Jadi podcast hari ini kita bakal bahas pertama ada update ya dari Jupiter produk yang kalau kita bisa bilang update dari Jupiverse lah. Dalam seminggu ini tuh update-nya apa aja sih? Kalau kalian ikutin akun Jupiter X kan kalian lihat tuh update weekly-nya nanti kita bahas juga. Dan juga kita nanti bakalan bahas tentang drip house. Jadi apa sih drip? Gitu. Kalau kalian mungkin tahu ya, cuman kalian ini mungkin masih bingung gitu kan. Itu drip itu apa? Cara makainya gimana? Terus bisa nggak sih kita menghasilkan di drip itu? Nah, nanti itu semua kita akan bahas bareng Firza ya nanti. Jadi semua bakal dikupas tuntas semua. Jadi kalau kalian wajib pantengin terus sampai selesai. Jadi kalian bisa tahu drip itu apa dan bagaimana sih cara menghasilkan di drip. Nah, selanjutnya kita kalau kalian kemarin lihat tuh tanggal tanggal 5 ya kalau nggak salah ya. Jupiter tuh launching Comet Trading. Nah, kalau kalian para pengguna Telegram nih, biasanya kan maunya langsung semua di Telegram gitu kan. Beli, jual, limit, segala macam tuh maunya di Telegram. Cuman kan mungkin kalau kalian tahu, kalau kalian pakai bot di Telegram itu kan fee-nya agak gede ya. Nah, sini Jupiter hadir dengan nama Comet Trading. Jadi trade ini adalah bot untuk trading yang ada di Telegram. Jadi kalau kalian mau jual, beli, apapun itu langsung bisa di Telegram. Nah, Comet Trading ini banyak fiturnya ya. Kalau kalian tahu itu ada sniper. Jadi kalian bisa snipe token early, jadi bisa jual beli di bawah, jual di atas. Dan juga ada copy trader juga. Jadi kalau kalian punya mungkin ada wallet yang mau kalian copy gitu bisa juga pakai Comet Trading. Ada portfolio tracking juga, ada token scan, ada swap, DCA, dan limit order. Jadi kalau kalian mau jual di atas gitu, kalian misalnya mau jual di market cap 1 juta. Nah, itu bisa langsung pakai Comet Trading. Tapi kemarin kalau kalian ikut daftar early access-nya itu, kalian bakal dapat gratis fee ya, yaitu sampai 1 bulan. Tapi karena udah ditutup, jadi mungkin ada beberapa kalian yang belum bisa masuk lagi atau gimana. Nanti bakal dibuka lagi. Mostly ini sih kalau kalian bagi gua pengguna Telegram ini salah satu fitur yang dipakai gitu. Lagi kalau kita di agent ranges, nah itu enak banget sih buat beli token dan lain-lainnya. Next kita ada Jupiter Global. Nah, kemarin Jupiter Global itu kan resmi ya launch di APEC ya. Jadi APEC itu apa sih? APEC itu Asia, wilayah Asia dan Pasifik. Nah, itu kalau orang-orang yang ada di wilayah Asia Pasifik itu bisa langsung pakai tuh Jupiter globalnya. Jadi kalian bisa bayar di merchant langsung dari aplikasi Jupiter Mobile. Tapi untuk Indonesia masih waitlist dulu. Jadi kalian kalau mau nanti jadi yang pertama pakai Jupiter Global, coba deh kalian join, kalian buka Jupiter Mobile kalian, terus kalian masuk ke tab-nya ke tab Jupiter Global. Nah, kalian join tuh waitlist-nya. Saat Indonesia udah
dia buka, kalian bisa langsung pakai gitu. Jadi kan kita Kickback bisa when you belanja ke hampir 150 juta merchant. Bayangin, merchant yang punya logo Visa itu kita bisa beli, bisa bayar gitu. Jadi kalau kalian misalnya mungkin belanja di Alfamart, Indomaret dan lain-lain tuh bisa. Jadi kalian nggak perlu convert lagi USDC kalian ke rupiah terus tarik. Jadi bisa langsung dalam satu aplikasi. Nah, kalau kalian mau mau tahu lebih detail, kita tonton dulu deh video ini sebentar ya. I'ma kick back when you fake like that. I'ma be the best that you never had. Bang bang bang, I'ma get ya. I'ma kick back when you fake like that. I'ma be the best that you never had. I'ma kick back when you fake like that. I'ma be the best that you never had. Nah, bayangin deh, kalau kalian dari video yang tadi tuh mudah banget gitu kan, kalau kalau kalian mau beli atau apapun itu di merchant-merchant yang punya logo Visa itu kan mudah banget. Jadi misalnya kalau kalian punya USDC gitu kan, kalian nggak perlu lagi kirim ke teks lokal gitu untuk tarik. Jadi kalian bisa langsung pakai dalam Jupiter Mobile. Nah, nextnya kita punya Jupiter Card. Nah, jadi ini Jupiter Card ini di dalam Jupiter Global gitu. Jadi kalau kalian pernah bayar gitu kan, di misalnya kalian di Malaysia atau dimanapun gitu, di wilayah ASEAN mostly, nah, itu kan kalian ada card yang bisa tap langsung ke edisi gitu kan, tinggal bayar. Nah, ini kalau sekarang kalian bisa langsung tap dari HP kalian gitu. Jadi bayangin kalau kalian lagi mau bayar, tinggal tap aja HP kalian, itu langsung kebayar gitu kan. Nah, ini Jupiter Card ini untuk sementara baru di Visa ya. Jadi yang seperti yang gue bilang tadi sebelumnya, bisa di 150 juta merchant di seluruh wilayah di dunia. Jadi kalau cara kerjanya gimana sih? Coba kita tonton video yang ada di sini. Alright. Jadi kalau boleh kasih saran, langsung deh daftar waitlist di Jupiter Global. Jadi saat nanti udah bisa di Indonesia, jadi kalian bisa langsung pakai dimanapun, kapanpun gitu. Nggak perlu lagi convert USDC kalian, langsung bisa pakai di 150 juta lebih merchant yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Makanya just use Jupiter Global. Nah, nextnya kita juga punya SBT token nih dari Penji Penguins. Kalau kalian buka wallet, nah itu di situ ada button untuk klaim SBT token dari Penji ya. Jadi kalau kalian kemarin ikut ada di SBT dari Moonburst, nah ini juga mirip dari SBT dari Penji Penguins ini. Untuk biayanya untuk harganya free, tapi ada biaya mintingnya sekitar 0,013 Solana. Jadi nanti kegunaannya apa kita belum tahu kegunaannya apa dari SBT ini. Tapi coba kalau menurut gue pribadi coba klaim aja dulu. Soalnya kemarin waktu airdrop dari PUBG ini kan lumayan ya. Ya mudah-mudahan ini juga lumayan. Jadi kalian kalau mau klaim, buka Jupiter Mobile kalian, langsung klaim aja. Di situ ada buttonnya. Terus kalau buat yang new pengguna baru dari Jupiter Mobile gimana? Bisa. Jadi kalian langsung download, terus import kalian ke Jupiter Mobile, terus lakukan satu kali swap aja. Iya, cukup satu kali swap dan kalian bisa klaim SBT token ini nanti tanggal 20 Maret.
jadi begitu. Nah, terus untuk ditutupnya itu nanti tanggal 4 April. Jadi kalau kalian tertarik dengan SPT token ini dan kalian baru belum belum pernah menggunakan Jupiter Mobile, belum swap di Jupiter Mobile, langsung download Jupiter Mobile. Kalau kalian swap satu kali apapun itu yang penting kalian swap satu kali di tanggal 20 Maret kalian bisa klaim di langsung di siapa tahu ini JP kan kita nggak tahu juga ya, mudah-mudahan ya lah. Amin. Nah, nextnya, jadi kita kemarin kan kita udah nih bagi-bagi giveaway ya untuk nonton podcast pertama kita yaitu Tumblr. Itu keren banget Tumblr itu kayak mungkin satu liter lah, cukup bisa nampung satu liter. Jadi kan kalau kalian mungkin WFH atau kerja di kafe atau di mana itu lumayan ya dilihatnya enak. Dan itu shout out juga buat pemenang dari Tumblr ini, itu namanya Castor. Selamat ya Castor, nanti hadiahnya udah kita kirim, udah kita packing, nanti siap dikirim, nanti ditunggu aja paketnya sampai. Dan untuk podcast kedua kali ini kita punya topi cat lumpur nih. Kalau kalian lihat nih, topi yang gue pakai. Nah, ini edisi spesial dari cat lumpur. Ini kalian nggak bisa beli, karena kalian dapatnya harus datang ke cat lumpur. Jadi kalau kalian tonton podcast ini sampai habis, kalian dapat ada chance untuk menangkan topi ini dan gratis ongkir ke seluruh Indonesia, aman guys. Jadi kalian tinggal nonton, nanti caranya gimana, nanti caranya ada di akhir video. Terus nanti kita undi dan kalau kalian beruntung kalian bisa dapat topi keren ini. Keren kan? Jadi tonton terus sampai habis, jangan kelewatan ya guys. Karena caranya ada di akhir video. Oke, next kita. Nah, jadi untuk main dis malam hari ini kita punya Firza. Halo Firza, selamat malam. Halo, selamat malam. Wih. Gimana nih kabarnya malam hari ini nih? Halo. Wait, check. Oke, udah masuk. Alright, nice. Hi. Halo, Firza. Oh ya, sebelum kita lanjut mau tanya nih, Firza kan orang Bandung ya? Ya betul. Kalau untuk abang itu dipanggilnya Kang atau A? Kalau di Bandung tuh gimana tuh? Panggilan sih sebenarnya kalau AA tuh sangat dekat, so it's like lo ke kakak misalnya AA. Tapi kalau misalnya ke bukan stranger lah, maksudnya orang lain, mostly manggilnya Kang kalau di Sunda. Cuman ya, lo bisa panggil gue apa aja, asal jangan panggil Pak, karena gue tahu gue tua, but don't make it worse. Jadi lo boleh panggil bisa apa aja gitu ya. Tapi mostly orang kalau belum kenal atau baru kenal bisa manggil Kang gitu ya kan. Ya, mostly karena dia tahu gue dari Sunda atau dari Bandung, so fine. Nah, sebelum kita mulai nih, Firza nih, boleh nggak kenalin dulu nih ke penonton kita? Siapa sih Firza? Sedap. Banyak banget yang penasaran gitu kan? Kalau banyak banget yang penasaran, gue merasa kayaknya enggak deh gitu. Tapi syukur kalau banyak. So, gue Firza. Sekarang di sini mewakili Drip House. Gue bekerja di sebuah platform, apa ya gue nyebutnya, all-in-one platform lah. All-in-one platform tuh jadi ini tuh platform buat siapa aja yang pengen nge-build, memonetize dan juga membuat komunitas gitu untuk projectnya. Namanya Drip House. Gue bekerja di sana. Gue udah bekerja sekitar 1,5 tahun sekarang. So it's like cukup lama dan cukup aktif di dunia digital art, terutama di Web3. Karena gue memulai karir gue sebagai NFT artist itu 2020 dan sejak saat itu kayaknya gue udah mulai kayak tenggelam lebih dalam aja sih. Jadi kayak ternyata jadi artis di Web3 tuh gini. And then gue punya komunitas sendiri dulu, terus gue juga punya program sendiri. Jadi kayak
jadi banyak lah yang dikerjain gitu sampai akhirnya end up bekerja di platform yang mensupport kreator ataupun atau siapapun yang pengen bikin project di Solana terutama. So Berarti kalau gitu. kalau kita boleh tahu nih sebagai orang awam gitu kan, kita kenal gitu kan drip itu Ya. apa gitu. Tapi kan kita nggak tahu tuh detailnya drip itu apa sih gitu. Ya, kita kenal tapi produknya itu apa sih? Boleh nggak Kang dijelasin? Oke. So semua orang tahu Drip House justru ketika I think 2 tahun lalu di mana dulu foundernya ada Vibu, ada Joe, ada Sean. Terus Drip ini dulu mengutilize atau membantu para kreator di Web3 di Solana. Solana aja lah ya, kita nggak usah ngomongin Web3 kegedean. Jadi membantu kreator di Solana saat itu untuk grow their own communities. Jadi selama ini kan kalau kreator tuh kesannya jadi kayak jual beli peer to peer orang per orang gitu. Tapi kalau di Drip enggak. So lu sebagai kreator, you as an artist can make your own communities. You can build your own empire lah kasarnya gitu. You can connect with people that maybe selama ini cuman dia beli karya kita doang, that's it. Kalau di Drip ada banyak fitur yang bisa bikin connection lu sama orang yang nge-support lu atau sama fans lu itu jauh lebih dekat gitu. Jadi Drip ini udah bukan cuman marketplace. So kalau bahasa kita nih, Mas Alam, bahasa kita tuh Drip is the all-in-one platform for creators and communities. Mereka bisa build, mereka bisa monetize their own content, mereka juga bisa connect each other gitu. Jadi Drip ini paket lengkap lah dari sekian banyak marketplace yang beredar selama ini di Solana. So no one can ship like Drip, just like Jupiter gitu. No one ship like Jupiter kan. Jadi ya, since we are part of the Jupiter, then there is no one can ship like Drip. No one can ship like Drip. Bener banget guys. Jadi kalau kalian udah lama di Solana, apalagi kalau di 2002 awal sampai 2024 tuh kalian pasti kenal Drip. Cuman kan banyak juga nih orang-orang baru gitu kan di Solana gitu baru terjun gitu kan, apalagi banyak. Mungkin baru masuk pas peak market kemarin mungkin bulan November, Desember gitu kan. Ya. Nah mereka nggak tahu nih Drip itu apa. Nah tadi kan Kang Firza udah jelasin Drip apa nih. Nah Kang, kalau boleh tanya Kang, misalnya kan tadi kan banyak artis ya. Kalau gue lihat sih dalam website Drip.house banyak banget artis gitu kan. Nah itu kalau seandainya gue baru nih, gue bisalah gambar gitu, segala macam gue artis. Cuman gue belum punya kalau dibilang tadi kalau Kang Firza bilang follower gitu, baru benar-benar baru. Cuman gue bisa gambar. Gitu. Nah itu gimana tuh Kang? Nggak harus gambar juga sih, mungkin gue punya art di bidang apa gitu, segala macam. Ya. Gue pengen masuk nih ke Drip House. Alright. So per hari ini, at least sampai Cat Lumpur kemarin, Drip itu sudah membantu kreator kurang lebih senilai 2,7 juta dolar. Jadi Drip itu sudah menggelontorkan payout untuk para kreator tuh sekitar 2,7 juta dolar, which is itu super banyak banget. Dan kita juga sebenarnya expect itu akan sebesar itu. Tapi dari situ kelihatan bahwa banyak ya kreator yang memang dia eager untuk make their own community, make their own space, juga punya kendali atas bagaimana cara mereka mengatur sistem ekonomi yang mereka mau. Gue nggak mau nih kalau cuma jual beli doang, gue pengennya dengan cara lain, misalnya dengan cara donasi atau dengan cara subscribe. So there is a lot of tools yang kita punya untuk para kreator bisa mengeksplorasi dirinya lebih dari sekedar artis gitu. Jadi kalau lu nanya, gue baru masuk, gue nggak tahu harus ngapain. Hal yang pertama yang selalu kita katakan ke orang yang baru memulai di Drip adalah jadilah users dulu. So start as a users. As a users means you find channel yang lu suka. Lu cari kreator yang lu suka, lu cari brand yang lu suka yang pengen lu follow atau lu pengen dapat kontennya. Atau lu cari komunitas yang lo mau yang ada di Drip. Jadi gunakan Drip sebagai part of your daily work.
sampai mengerti, oh oke, gue sebagai user udah ngerti nih caranya, misalnya cara donasi, cara beli karya via store, cara auction ngebid cara ngebid di auction, terus juga memahami mekanisme-mekanisme yang ada gitu dari para kreator yang ada di Drip. So mostly sekarang kreator di Drip yang aktif sekitar daily-nya tuh sekitar 30 ribuan kalau gue nggak salah, 30 sampai 40 ribuan kreator, which is banyak banget dari seluruh dunia. Itu Jadi lo akan gue yakin semua orang yang datang ke Drip akan menemukan channel atau kreator yang mereka suka. Nggak cuma ilustrasi, there is a music, there is a vlog, there is a videos, professional videos, there is a banyak banget yang bisa lo explore gitu yang ada di Drip. Jadi kalau mau memulai, mulailah sebagai users. Once you udah enjoy dengan semua, nanti gue coba run through ya as a users apa yang bisa lo lakukan. Tapi kalau lo udah mengerti bagaimana Drip bekerja, then you can like, oke, gue pengen jadi kreator, gue pengen coba make my own communities on Drip, gitu sih. berarti Kang, berarti sangat possible ya untuk orang baru gitu. Misalnya dia Sangat. baru untuk nge-build community-nya di dalam Drip ya. Iya banget, sangat terbuka lebar. Tadi Mas Alam bilang ya market lagi nggak oke, right? Bear market, dan seperti yang kita tahu, bear market artinya time to build, waktunya lo building portfolio sebanyak mungkin supaya nanti ketika bull datang lo udah ready gitu. Nah sekarang tuh justru waktu yang tepat kalau kalian nih misalnya mau memulai bikin portfolio di Drip atau mulai bikin komunitas sendiri di Drip atau share konten whatever it is, ini tuh saat yang tepat gitu karena posisinya lagi damai lah, lagi nggak terlalu lagi tenang gitu, jadi kalian bisa explore-nya juga lebih nyaman gitu sih. Bener guys, kalau gue kan baru ya di cycle ini, kalau gue tanya orang yang udah lewat cycle sebelumnya gitu, paling bagus untuk bangun portofolio emang di market. Ya. Karena orang-orangnya mulai sepi gitu kan, jadi bisa dibilang ya yang ini saingan-saingan kalian tuh keluar sendiri. Nanti kalau udah bull mereka datang lagi. Jadi kalau kalian mau bikin portofolio kalian di Drip, nah benar saatnya sekarang ini. Jadi nanti kalau saat udah bull market datang, kalian udah punya portofolio, kalian udah punya komunitas kalian sendiri gitu. Betul. Exactly, right. Jadi gue selalu menyarankan kita di Drip hari ini, nggak per hari ini, per minggu lalu sih sebenarnya. Kita tuh sedang nge-push untuk lebih banyak berinteraksi di sosial media, try to connect with more people gitu, ngasih tahu bahwa Drip itu apa, and then kalau lu punya kesempatan atau lu punya konten yang oke untuk bisa lu bagikan ke fans-fans lu atau supporter-supporter lu, dan just come to us, talk to us. Kalian bisa do a call. Lu bayangin, Mas Alam, gue nggak tahu lu pernah ngerasain atau enggak, tapi nggak semua marketplace atau platform di seluruh dunia melakukan bilang bahwa lu boleh telepon kita kapan aja. So Drip it's almost 24/7 gitu. Jadi ya chill aja. Benar. Jadi kalian nggak apa ya? Kalau orang baru kan merasa ditinggalkan gitu. Kalau di Drip enggak guys. Kalian mudah banget bisa reach out Kang Firza atau mungkin tim Drip lainnya itu sangat mudah gitu guys. Dan itu pasti bakal dibantu sih kalau menurut gue. Yeah. Jadi kalau kalian mikir join di Drip ini hanya sekedar art, tadi kan Kang Firza bilang tuh, selain art banyak juga ada musician ya Kang ya di dalam Drip ya Kang. Ada apa lagi Kang? Kalau boleh, yang paling banyak dari member Drip itu apa Kang? Selain art Kang? Oh, kalau yang paling banyak sejauh ini tetap ilustrasi ya, maksudnya ilustrator gitu. Mereka nggak cuma menawarkan gambar yang bagus atau story yang bagus, tapi ada beberapa dari mereka juga kayak jualan merchandise, jualan sticker pack, terus dan lain-lain banyak lah. Terus setelah itu musisi banyak. Justru gue jujur yang bikin gue tertarik sama Drip saat itu adalah karena ada satu kreator namanya Lutez. Gue seneng banget sama EDM. Lutez tuh dropnya musik-musik EDM semua, dan gue jatuh cinta banget sama dua manusia gila ini. Jadi musik sampai hari ini masih banyak. Terus apalagi? Oh, project
kayak kita kemarin baru aja menyelesaikan ada namanya Little Sunshine Pledge. Little Sunshine Pledge itu adalah sebuah project komunitas yang keliling Asia Tenggara untuk membantu ini apa namanya listrik apa tenaga matahari untuk Oh, desa-desa tertinggal. Nah, ada juga proyek seperti itu di Drip. Ada juga School of NFT namanya, itu di Malaysia. School of NFT ini dia mengutilize Web3 untuk dalam tanda kutip kegiatan dan pendanaan mereka di Malaysia di sekolahnya. Jadi anak-anaknya suruh gambar gitu masalah, anak-anaknya suruh gambar, anak-anaknya bikin tribute gitu untuk para supporter dan fans-fansnya. Terus habis itu dikasih ke orang-orang yang sudah donation, udah support dan bla bla bla. So ada juga proyek yang kayak gitu. Indonesia juga ada Telaga Charity, mungkin kalian pernah dengar, ada namanya Telaga Charity. Dia juga sempat bikin channel di Drip. Tidak terlihat aktif karena mereka juga kan sedang aktif secara real life ya untuk membantu anak-anak putus sekolah dan ngebenerin sekolah-sekolah yang rusak gitu. Jadi nggak cuman ilustrator, nggak cuman musisi, nggak cuman dunia art, tapi kalau lu punya movement, kalau lu punya sesuatu yang butuh ruang untuk nyimpen portofolio dan juga berbagi sama orang yang support lo, Drip it's a good platform for you guys. benar banget. Oh ya Kang, kalau boleh tanya Kang, kan Boleh. kalau kita ngobrol tentang AI gitu kan, Ya. itu kan masih ada pro dan kontra gitu ya, apakah AI ini art atau bukan gitu kan. Cuman banyak orang yang punya kemampuan untuk apa ya, kalau bisa dibilang generate, membuat prompt yang menghasilkan gambar bagus, itu bisa nggak ya di Drip? Dia nggak bisa gambar, mungkin nggak contoh dia mungkin nggak bisa gambar, macam dia punya visual gitu, visual yang bagus. Cuman dia gunain AI. Nah itu apakah itu termasuk artis atau gimana? Bisa nggak dalam Pertanyaan lo menyebalkan, jujur. Karena gue punya perspektif yang agak beda tentang AI. So, di perspektif gue, I mean, I'm an artist tuh. Gue juga punya channel di Drip. Artinya gue juga artis gitu. Gue juga punya komunitas gue sendiri. Di perspektif gue as an artist, AI itu fungsinya harus jadi tools. Bukan jadi output, ngerti nggak? So, kalau lu menggunakan AI as a tools, then it's great. Bagus banget. Bahkan gue pun pakai, masalah. I mean, for my daily work lah. For my daily work, I use AI as a tool untuk membantu dan mempercepat whatever it is, tapi bukan sebagai output. Jadi banyak kok kreator-kreator di Drip yang pakai AI untuk membantu gambarnya gitu. Terus abis itu sama dia tetap digambar ulang, sama dia tetap di beresin gitu, dirapiin. Jadi ya AI as a tools is good. AI as an output, gue sih kurang setuju. So, jadi kalau menurut Kang Firza, kita boleh ya pakai, tapi jangan jadikan itu sebagai hasil ya Kang ya. Gunakan itu sebagai alat bantu kita, mungkin bisa apa ya, macam-macam gitu, mungkin bisa mempercantik, gitu, memberikan ide gitu atau gimana gitu kan. Tapi jangan menggunakan AI sebagai output ya, hasil ya. Output ya. Betul. Itu idenya. Jadi aman guys. Boleh kalian pakai aman. AI Boleh. Enggak, banyak enggak di Drip yang pakai AI. Enggak yang X gitu. Dilarang pakai AI di sini. Enggak ya. Nanti gue liatin, I don't know, gue kapan bisa share, nanti gue bisa liatin apa namanya, bahwa kita support kok kayak AI support kok gitu. Nanti gue liatin. So. Berarti Kang Firza ada nih bahan yang mau disampaikan ke penonton kita nih. Sure. Gue bisa share Oke, screen. Kang. Silakan Kang. Silakan di-share. Alright. Sabar ya teman-teman. Gue coba cek. Kalau udah keluar tolong kasih tahu. Semoga lancar ya internet. So, jadi yang tadi bilang bahwa
ketika lu pengen tahu tentang drip, mulailah sebagai user gitu. Karena sebagai user lu bisa melakukan banyak hal gitu, dari mulai supporting kreator, atau misalnya play the games, beli karya dari kreator-kreator, dan be part of their community gitu. Bahkan lu bisa ngontak langsung mereka via DM dan lain-lain gitu. Lu bisa dapat update. But anyway, gue mau run terus sedikit aja Mas Alam. Jadi semoga ini bisa ngelihat apa sih awalannya ya, nggak apa-apa lah ya. Alright, so ketika kalian login di Drip, sabar, gue harusnya gini. Alright, ketika kalian nulis drip.house, ini adalah tampilan awalnya gitu. Jadi lu akan lihat kreator apa aja yang sedang di spotlight oleh Drip. Mostly mereka adalah kreator-kreator aktif yang cukup lama udah ada di Drip dan punya their own communities. Terus juga apa yang sedang trending selama ini. Ini dari Indonesia nih di terus juga apa yang sedang trending seminggu ini gitu. Jadi ini adalah tampilan awalnya sampai akhirnya kalian bisa cek ke discover, ya ini discover, terus misalnya kalian pengen lihat-lihat dulu auction tuh apa sih? Oh, karya yang dilelang gitu. Oh, oke, ada karya-karya yang dilelang, terus ada store, artinya adalah karya-karya yang dijual secara langsung, jadi lu bisa langsung beli aja gitu tanpa harus nunggu lelang. Dan tadi ngomongin soal AI, as you can see, ini ada AI art ya nggak sih? Kelihatan ya? Semoga kelihatan. Ya kelihatan kan, Kang. Nah, ini ada AI art. Artinya kita memang mensupport AI, guys. Nggak apa-apa kok. Nah, ya kan? Jadi kita tidak anti AI, guys. Kita tuh anti sama yang maling karya orang lain. Nah, kalau maling baru langsung di-ban. Kayaknya semua orang anti maling ya. Yeah, exactly. So if you use AI as a tool, then it's fine. Asal jangan maling karya orang lain gitu. Alright, so ini tampilan awalnya. Terus kalian tinggal login aja, sign in with wallet. Terus kalian pilih wallet yang kalian pakai. Kalian pakai Jupiter. Yes. Lah, sabar guys. Alright. Sorry. Nah, ulang lagi. Sign into wallet, pilih Jupiter. Ini dia. Ini adalah tampilan setelah kalian login. Jadi ini namanya homepage. Ini adalah fitur terbaru kita. Jadi seperti yang gue bilang, Drip itu bukan cuma marketplace, it's like a social platform gitu. It's more than marketplace, it's social platform for everyone who can connect with people. Jadi lu bisa lihat postingan-postingan dari kreator-kreator yang ada di Drip tuh di sini. Gitu. Ini fitur baru kita. Terus kalian bisa lihat karya-karya yang gue follow, channel-channel yang gue follow ada di sini. Terus juga kalian bisa main Legendary Login. Ini kemarin yang di Cat Lumpur, gue nggak tahu. Kalian pada main ini nggak? Kan, gue main sekali, Kang. Tapi ya. Lu nggak dapet? Gitu. Nggak dapet. Ya kita coba ya. Kita coba. Harusnya sekarang dapat. Right, so shit. Kayaknya kita ya. Sama, jujur Mas Alam, bahkan gue pun yang kerja di Drip susah banget pengen dapet rare atau legendary. But anyway, ini tuh salah satu game yang ada di Drip. Jadi kalian bisa lihat di sini ada feature creator. Ini adalah kreator yang kita pilih setiap minggunya untuk ngasih special drop khusus untuk yang dapat rare atau legendary dari si kotak ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapatnya rare gitu atau dapatnya legendary, nanti di hari Rabu malam kalian bisa secure karyanya. Terus juga di sini ada profile. Ini adalah profile kalian as a users. Ini adalah karya-karya yang gue beli, karya-karya yang gue dapat dari kreator-kreator yang gue support. Terus ada badge.
eh, berapa droplet yang gue keluarkan, ada berapa jumlah collectibles, 14.000 men. Gue punya 14.000 karya dari Drip, gila ya. Buset, nggak berasa. Dan lain-lain ya, ini adalah droplet, salah satu our in-app currency. Jadi kita tuh menganut micro apa istilahnya ya, gue lupa. Jadi pembayaran dengan angka kecil gitu loh, Mas Alam. Microtransaction. Apa? No, micro payment. Oh, micropayment. Iya itu. Jadi kita tuh menganut tim-tim micropayment. Jadi kalian bisa mensupport kreator mulai dari $1. Murah banget, gila gitu. Banget. $1 ini kalian udah bisa dapat 100 karya kreator. Banyak banget kan? Gitu. $1 100 kan? Ya nanti ini droplet gue lagi habis. Gue baru nggak kalau droplet gue habis. Betul deh. Nanti gue liatin berapa biayanya. Kalian bisa dapat 100 karya. Caranya gimana? So kalian tinggal ke sini, terus kalian pilih My Collectibles. Ini adalah karya-karya yang sudah gue secure, artinya karya-karya yang udah gue dapat dan udah ada di wallet gue. Ini adalah karya yang belum gue secure. Jadi proses secure itu adalah proses memindahkan dari platform ke wallet kalian. Gitu. Jadi kayak contoh nih, ini kan gue punya duit 16 droplet ya. Misalnya, lo mau milih yang mana, Mas Alam? Gua mau pilih itu yang kodok kayaknya bagus ya. Kanan. Kodok. Ini. Nah, iya. Alright. Ini kan kita secure ya. Secure itu artinya kita dalam tanda kutip membeli lah. Nah, proses secure ini adalah kalian memindahkan yang ada di sini ke wallet kalian. Biayanya itu 10 droplet. Nanti lihat aja. Nah, biayanya 10 droplet. Jadi, $1 kan kalian dapat 1.000 ya. Nah, 1.000 artinya kalian bisa nge-secure 100 collectibles. Kalian bisa mensupport 100 karya gitu, hanya dengan $1. Gitu. Dengan $1 kita bisa support 100 ya. Itu 100. jadi 100 itu 100 karya atau misalnya satu kreator satu gitu bisa? Bisa dong. Misalnya lu kayak gue nih, gue kan tadi follow berapa? Gue follow 900 kreator nih. Gue follow 900 kreator, which is banyak banget kan. Terus kalau misalnya gue pengen secure mereka satu-satu, bisa aja. Biayanya ya 10 droplet itu tadi. Benar-benar murah banget. Murah banget. Artinya apa? Sorry, kenapa? Ya, bahkan kalau tabing kayak kemarin SBT itu kan agak mahal ya, di atas $1. Ini $1 kita bisa dapat 100 karya itu luar biasa sih. Exactly. Makanya yang dilihat itu adalah bukan cuman soal berapa yang didapat sebenarnya, tapi akses orang banyak itu kalian Drip membuka akses ke orang banyak untuk bisa dapat karyanya kalian. That's our main thing gitu. Itulah kenapa gue bilang bahwa si kreator ini bisa punya komunitasnya sendiri, karena banyak orang bisa langsung masuk ke dunia lu gitu. Gitu maksud gue. Kurang lebih gitulah. Nah, ini kan tadi soal secure, kalian juga bisa ngisi bid. Ini ada auction gue yang lagi berjalan. Right. Nah, ini kayak ini misalnya auction. Ya, yang namanya auction tentu harus bidding dan kita harus menunggu waktu. Ternyata 20 hari lagi, which is lama banget. Ini auction. Kalian bisa milih karya yang kalian mau dan kalian bisa auction di sana. Kreatornya gimana? Kreatornya bisa milih banyak. Lo sebagai kreator bisa memonetize karya lo dengan banyak cara gitu. Habis ini kita akan ke channel gue. Terus di store juga sama, kalian bisa nulis harga yang kalian mau untuk orang lain membeli karya kalian. Jadi tinggal pilih aja, oh gue suka karya ini, harganya berapa, 5.000, beli. Nah, kalau sebagai channel, nah kita sekarang ganti perspektifnya sebagai kreator. Firza sebagai kreator gitu. Firza sebagai kreator udah punya 35 supporter, udah dapat 107 wallet yang say thanks ke channel gue. Betul ya, ini anak gue lucu banget ya. Lucu kan? Berapa tuh, Kang? So, dia 4 tahun. Oh, berarti masih lagi deket-deket sama ayah.
umur segitu ya. Lagi mulai banyak ngebantah dan berantem sih. Lebih Kebalik ya. tepatnya sebetulnya. Betul iya. Lagi deket-deketnya. Alright, so sebagai kreator, sebagai kreator, kalian juga bisa bikin postingan kayak gini, kayak gua dua ini, yang nanti akan muncul di sini. Postingannya nanti muncul di sini. Gitu. Jadi kalian ngepost, nanti akan muncul di sini dan di sini. Terus kayak misalnya collectibles ini adalah karya-karya kalian yang udah dibeli sama orang atau udah di minting lah. Nah, ini karya-karya gua, guys. Bagus nggak? Please bilang bagus, please. Bagus Kang. Banyak yang komen. Bagus ya. Lumayan lah. Gitu. Ini karya-karya yang gue bikin. Mostly kolase digital, semuanya punya cerita satu-satu. So, lu sebagai kreator nggak cuman bisa jualan karya bagus, tapi juga bisa nambahin cerita yang kalian mau di sini. Siapa tahu orang beli bukan karena karyanya, tapi karena ceritanya. Which is great. There is a lot of option. Terus ini adalah setnya, jadi ini tuh kayak per tema gitu. Jadi gue ngedrop karya tuh seminggu sekali, dan ini tuh tiap minggunya. Jadi gue udah ngedrop 40 minggu di drop. Jadi 40 minggu, hitung aja tuh berapa lama. Pasti lama. Lama itu. Lama banget. Exactly. Nah ini store, ini karya yang dijual, akan muncul di sini. Kalau kalian jual store, auction, dan ini adalah leaderboard. Ini contoh leaderboard yang udah selesai. Ini adalah top 10 orang-orang yang nge-support channel kalian atau yang berdonasi ke channel kalian. Gitu. Alright, jadi ini cuman sekilas aja ya. Nanti kalau kalian pengen details, hubungi gue aja. Terus, untuk mengatur ini, Mas Alam, untuk mengatur ini tuh ada back-end-nya. Anjay. Jadi nggak cuma developer yang punya back-end. Kreator juga punya back-end. Kalah ya. Nggak kalah, exactly. Namanya Creator Studio. So, kalian kalau udah login, tinggal masuk ke sini. Nah, udah. Ini adalah tempat kalian mengatur segalanya yang ingin kalian munculkan di sini. Jadi, apa yang kalian ingin munculkan di sini, di setup-nya di sini. Termasuk tadi, ini kan karya-karya gue yang tadi gue bilang. Ini karya-karya gue. Terus ini set yang tadi gue bilang, per tema, per minggu. Terus ini auction yang tadi gue bilang bahwa gue sempat bikin auction. Ini tempatnya ada di sini. Komen, nah ini juga komentar. Jadi kalian kan bisa nulis komentar ya. Bentar, sabar. Kalian bisa nulis komentar di karya tertentu, misalnya gue yang passage. Mana ya? Ya inilah, gini aja. Ini. Nah, kalau ada yang komentar di karya lo, kalian bisa baca di sini semua dan balas langsung di sini sebagai kreator. Tadi post, ini tempat kalian bikin post. Ini leaderboard yang tadi gue bilang. Ini setup untuk mengirim karya. Ini channel setting. Dan lain-lain. Kalian juga bisa konekin notifikasi ke Telegram kalian. Dan banyak lagi. Jangan buka payment ya, ini duit pembayaran payout. Malu banget. Tapi intinya adalah, as a creator, as a user, as a creator, lu punya ruang eksplorasi yang super banyak supaya lu bisa melakukan apa yang lo mau. Gue pengen orang yang punya karya gue tuh dengan cara auction dan make an auction. Kalian tinggal ke sini, pilih ini, pilih new auction. Gue pengen orang-orang tuh mensupport gue dengan cara beli di store gitu, langsung aja lah, jual beli aja, tinggal bikin new store. Atau gue punya wallet spesifik yang boleh mendapatkan karya gue, dan lu membuat semuanya jadi eksklusif, lu tinggal pilih yang send to audience. Jadi, there is a lot of tools for every creators
to do the same thing, like your fans did to you. Kalau fans lo nge-support lo banyak, lo bisa milih banyak tools untuk bisa ngasih benefit yang sama. Gitu. Gila, panjang banget ya. But anyway, intinya adalah Drip punya banyak tools, bukan cuma sebagai art platform, but it's all in one platform. Ada social layers-nya, which is social layer tuh ini. Kalian bisa diskusi langsung, bisa nulis komentar di postingan orang, ataupun kayak sosial media biasa, kalian bisa connect sama orang secara langsung melalui DM, misalnya. Entah itu sebagai kolektor, which is Firza ini adalah Firza ini sebagai kreator, Firza Vault ini sebagai kolektor. Lo bisa jadi apapun yang lo mau, lo bisa connect sama orang dengan banyak cara, dan lo bisa membangun komunitas lo bisa terkoneksi dengan orang-orang yang suka karya lo di satu tempat, yaitu di Drip House. Begitu, Mas. Benar banget. Apalagi kalau tadi kalian lihat ya presentasi dari Kang Firza itu, jadi di situ ada bonding guys antara kalian sebagai kreator dengan komunitas kalian gitu. Jadi nggak hanya sekedar cuman buat art, jual enggak. Di situ kita bangun bonding juga dengan komunitas kita. Itu bagi aku salah satu hal yang amazing gitu Bang ya. Bisa bangun bonding dengan komunitas itu luar biasa gitu. Jadi betul. Bukan hanya sekedar jual beli aja di situ. Betul. Kalau istilah kita make real connection. Real connection tuh sepenting itu. Ya. Jadi sejauh ini koneksi kita cuma sebatas jual beli, apakah itu salah? Of course enggak. Tapi for long term game, real connection always win. Gitu. Jadi kalau kalian mikir nih di Web3 ada trade for living atau DeFi for living, enggak. Di sini juga ada art for living ya Kang ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau boleh Kang Firza kasih saran nih buat new member nih. Gimana nih Kang? Ya. Saran untuk new member. Pertama, jangan ragu untuk bertanya. I mean, this is the basic things. Banyak orang bingung cara pakai Drip, but at the same time, mereka malu untuk nanya. Kita punya beratus artikel untuk membantu kreator memulai journey-nya di Drip. Kita punya tim support yang almost 24/7 aktif untuk menjawab pertanyaan siapapun yang memulai perjalanannya di Drip. Artinya udah nggak perlu lagi berpikir, gue nggak ngerti, gue nggak bisa. No. Di Drip tuh itu kata-kata yang tidak boleh keluar. Itu karena kita memaksimalkan untuk mensupport kreator lebih banyak. Kita memaksimalkan akses, entah itu di Discord, entah itu melalui email, entah itu DM pribadi timnya masing-masing. Kita ngebuka itu semua untuk kalian bertanya, untuk kalian mengeksplor Drip dengan lebih baik. So, as a new member, hal pertama yang lo lakukan, bertanya, explore Drip dulu, yang banyak, sebagai user dulu, and then sebagai kreator. Setelah itu, lo bisa join komunitas di Discord, lo bisa tanya-tanya orang-orang yang ada di Discord, kreator-kreator lain yang ada di Discord, join Drip Space. Kita punya space setiap hari Selasa, which is hari ini, Selasa malam kalau waktu Indonesia, jam 11, which is hari ini. Terus kita punya space juga setiap hari Jumat, so banyak banget hal yang bisa kalian dapat kalau misalnya kalian aktif dan beneran serius pengen jadi kreator di Drip. Again, everything you need in one place. So just remember that Drip is for everyone. Everything you need in one place. On Drip. Gitu sih. Benar banget guys.
Jadi kalau kalian baru nih, udah tertarik, ini kan ya kita tahu ya Kang ya, Indonesia ini kan budayanya segenan gitu ya kan. Iya. Nanya segen nih gitu. Di sini nggak ada, langsung tanya aja. Bener Kang ya? Betul. Bahkan gue punya kalender kalau kalian mau call one on one. Jadi Mantap. I'm so open for everything you guys need. Kalendernya buat Gitu. Dan bisa dibilang beruntung banget guys, karena ada orang dripnya yang orang Indonesia gitu, Kang Firza ini. Jadi ya mungkin kalian ya jago lah listening atau reading, tapi kan speednya kurang, mungkin malu atau gimana, langsung deh ke Kang Firza aja pakai bahasa Indonesia bisa, bahasa Sunda juga bisa. Bebas. Ada lagi Kang mau ditambahin Kang tentang drip Kang? Nggak ada, tapi mungkin hal yang berhubungan dengan Jupiter aja yang pengen gue tambahin. So, seperti yang kalian, mungkin beberapa dari kalian nggak tahu bahwa kita baru aja meluncurkan update tentang admin fee and gas fee. So, sebenarnya semua tools yang kalian lihat tadi itu semuanya free. Semua tools yang kalian pakai di Drip itu semuanya free. Itu pertama. Yang kedua, biaya admin dan gas fee itu cuma 1% masalah. Kalau di platform lain itu dari 3%, ini kalau gue baca ternyata bukan 5%, tapi 3% sampai 50% potongannya ke kreator gitu, which is itu gede banget. Di Drip, kalian hanya dipotong 1%. So, kalian bisa menikmati 99% earnings yang kalian dapat gitu. Related to Jupiter? Related to Jupiter. Oh, boleh. Kenapa? Iya kalau ya kita tahu ya user Jupiter kan pakai Jupiter kan emang fee-nya itu benar-benar kecil gitu kan. 10 kali lebih murah dibanding lain. Dan Drip juga Dan jujur gue juga cukup mengharapkan ketika Drip diakuisisi oleh Jupiter, gue mengharapkan fee itu turun, akhirnya bisa juga gitu. Jadi, so congrats for you guys. Selamat kalau kalian jadi kreator. Buat kita semua gitu. Iya, exactly. Buat kreator, buat kita semua pokoknya. Betul. Terakhir yang pengen gue sampaikan adalah masa depan Drip tuh sekarang sedang melihat kemana. Seperti yang kita tahu, Jupiter itu ekosistemnya banyak banget. Dari mulai DeFi-nya, dari mulai project-nya, dari mulai komunitasnya, which is gede banget. Nah, salah satu yang sedang kita aim di depan adalah tentang community tokens. Ini juga dibahas ketika Cat Lumpur kemarin, bahwa nanti kalian bisa integrate token kalian di Jup Studio ke Drip. Sistemnya gimana, gue nggak bisa ngobrol banyak, but the point is, when you use Jupiter to access a lot of Jupiter stuff, pada akhirnya lu akan sangat bisa ngerasain gitu experience menggunakan produk Jupiter dari berbagai produk tuh bisa nyambung gitu. Nah, Drip akan nyambung dengan Jupiter Studio segera. So, ditunggu aja. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Tunggu aja guys. Tunggu aja tanggal mainnya, pasti kejadian. Betul. Karena hampir mostly yang semua direncanain Jupiter itu kejadian. Cuman tinggal tunggu tanggal mainnya. Betul. Dan satu lagi mungkin masalah ini ya, karena orang-orang selalu nanya, oh oke, terus apakah Drip cuma hanya untuk kreator atau no. Drip itu untuk semua orang yang pengen build komunitasnya dia dan pengen mengontrol bagaimana ekonominya berjalan. Sama seperti kenapa kita pakai Jupiter. Kita pengen kita pengen menggunakan app ataupun produk yang aman. Itu pertama. Yang kedua, lengkap. Jupiter sangat lengkap. Lu pengen nyari apa, anjir, ada semua di Jupiter. Jadi, dan Drip, sebagai bagian dari Jupiter, kita juga pengen orang-orang yang pakai Drip itu bisa build their own communities dan juga control their own economics gitu. Jadi, nggak terbatas pada satu sistem pembayaran atau sistem ekonomis, tapi lebih dari itu. So, Drip is more than just a marketplace. Buset, gue ngomong banyak banget ya. Semoga kalian nggak bosan ya, guys. I love you. Nggak. Soalnya ini daging Wagyu A5 semua yang diomongin. Jadi,
Ya nggak bakal bosen lah yang denger pasti. Ya, harus ya. Jadi kalau kalian habis denger ini, langsung deh ke website drip.house, langsung register ya Kang ya. Iya, langsung Cobain aja fitur di register. dalamnya. Nah, tadi kan Kang Riza udah nunjukin tuh segala macam, cobain semua. Mungkin kalau kalian artis, kalian bisa cari nih artis-artis yang sesuai dengan kalian gitu ya. Wah, ini artisnya niche-nya sama nih. Masih dia cara kerjanya. Kalau Iya, kalian betul. contoh gitu. Kalau bahasa marketingnya kan di ATM. Amati, Betul. jangan ditiru. Kalian harus buat sendiri gitu. Cuman kalian amati aja gimana sih sistemnya bekerja di dalam gitu. Niche-nya gimana, terus audiensnya kayak gimana gitu. Gimana sih cara bangun audiens dari awal. Kalian bisa langsung coba di Betul. drip.house. Ya Kang ya? Betul sekali. Super. Mantap. Oh ya guys, jangan cabut dulu, kita belum selesai. Tadi kan gue udah bilang di awal tuh, kalau kita ada giveaway. Ternyata Oh ya, eh, ternyata Kang Fiza juga ada ya, Kang, yang mau dikasih ya, Kang ya? ada. Wah, gila. Mantap. So, Ini Aulia, giveaway secret ya, apa namanya? Surprise giveaway. so Aulia bilang bahwa oke nanti Jupiter Indonesia akan ngasih topi. Terus gue kan, I mean, beberapa orang di sini mungkin tahu gue sering bikin giveaway di timeline gue gitu ya. Terus gue berpikir, Ya benar. masa gue gak bikin giveaway sama Jupiter Indonesia gitu. Jadi, oke, apa ya, gue punya apa, dan kebetulan gue tuh punya beberapa merchandise yang gue dapat dari Cat Lumpur kemarin, dari event-event offline. Jadi mungkin gue akan ngasih like merch package yang isinya random, mungkin ada topi, nanti ada stiker, ada apa, dan whatever it is, nanti akan di satu box. Ya udah, ntar tinggal gue kirim aja ke alamat yang menang. Nah, kalian udah tahu kan hadiahnya apa, cuman kan kalian nggak tahu nih cara dapetnya di mana. Maka dari itu kita serahkan ke Kang Firza. Gimana Kang? Iya, Cara menangin giveaway-nya gimana Kang? cara menangin giveaway-nya gue nggak tahu ini akan jadi rumit atau enggak. Sebenarnya gue pengennya sih raffle dari yang nonton. But there is ada berapa? 200 viewers? Shit, gila banyak banget. Which is viewers banyak banget. Cuman mungkin yang pengen gue syaratnya yang pasti bikin akun di Drip dan follow minimal 5 kreator Indonesia. Dah, itu aja. Tuh, gampang banget guys. Gampang banget. Kalian cuma daftar, buka drip.house, register, terus follow 5 akun Indonesia. Ya, Orang Indonesia. 5 kreator. Kalian follow Kang Firza aja udah kurang 1 tuh, tinggal 4 lagi kan? Betul. Betul. Jadi gitu caranya guys. Jadi kalian register, buka drip.house, register pakai wallet kalian, habis itu kalian follow 5 orang. Betul. Nanti diundinya mau kapan nih Kang? Hari apa nih kita undi nih? Sampai tanggal, I think sampai tanggal 14 maybe, kelamaan. Or whatever. Kalau waktu sih kayaknya gue ikut kalian aja sih. Oke, berarti 14 aman sih Kang. Berarti kita punya dua orang ya Kang. Satu kan topi, ya. Satu betul. Dari Kang Firza ya, bundle ya. Jadi kita punya 2 orang. Betul. Kalau kemarin kan cuma 1 nih yang menang nih. Sekarang 2, jadi chance-nya lebih gede. Benar Kang ya? By the way, untuk yang nggak tahu, di Drip itu ada lebih dari 150 orang kreator dari Indonesia. Jadi mudah banget. Nemuin 4 kreator tuh mudah banget. Nah, nanti kalau udah, kalian screenshot di kolom komentar akun kalian atau buktinya kalau kalian udah follow gitu ya Kang ya. Nanti kelihatan ya gitu Kang aja. Di akun ya, following siapa gitu ya. Iya, kelihatan. Nanti gue bisa cek dari admin, ya, dari backend. Jadi kalian tinggal komen di postingan ini, kalian komen screenshot siapa aja yang udah kalian follow. Nanti 2 orang, yang satu bakal menang topi, yang satu bakal menang bundle dari Kang Firza. Dan semuanya gratis, free ongkir ke seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semua ditanggung. Mantap. Betul.
Oke nih Kang Firza, thank you. Waktunya malam hari ini udah jam 10 Kang, berarti kita udah ngomong sejam loh Kang. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa banyak banget. Lumayan lah ya, lumayan. Lumayan, lumayan. Thank you Kang Firza untuk waktunya malam hari ini Kang. Sampai ketemu di Sama-sama. nanti ya kalau ada event real life atau gimana nanti kita ketemu lagi ya. Kalau kita udah ketemu 3 kali kan Betul. di Dan lebih Supertip, di apa lagi tuh ya? Di Meteora, Meteora dan di Cat Cat Lumpur. Lumpur. Oke Ya, Kang. lebih tepatnya kalau ada event di luar, gua nggak bisa tanpa kalian, guys. Gila banget. Prince, nggak bisa. Apalagi nggak ada Prince nih, gue pusing nih. Ini gue udah mulai... nggak ada Prince, nggak ada Aulia, pusing gue. Jadi, Karena tentu kita gue adalah akan keluarga Kang ya. selalu... Kita keluarga. My Gue akan family. selalu manggil kalian keluargaku. So, kita pasti akan ketemu one day. Mantap. Oke Kang, sampai ketemu di episode selanjutnya mungkin nanti ya. Selamat malam Oh. Kang. Selamat malam, terima kasih semua. Have a good rest. Sehat-sehat terus ya Kang ya. Thank you. Thank you Kang. Oke guys. Jadi gitu guys. Jadi kalau kalian tadi kalau bisa di recap, Drip House itu bukan hanya sekedar tempat kalian jual beli ya, tapi kalian juga bisa bangun komunitas di situ. Kalian bisa bangun audiens dan juga kalian bisa hidup dari art. Jadi kalau mungkin kalian tahu cuma trade for living atau DeFi for living, nah di Drip kalian bisa juga art for living. Mantap kan? Jadi kalian langsung buka drip.house, langsung register, dan kalian juga follow minimal 5 orang kreator dari Indonesia untuk menangin giveaway yang tadi kita udah sebutin ya, ada topi dan juga ada bundle dari Kang Firza. Jadi gitu aja guys, malam hari ini. Oh, nintip dulu. Ada berapa yang view? Ada berapa yang nonton sekarang? Wih, banyak banget guys. Thank you very much. Ada 200 lebih orang. Thank you yang udah nonton nonton podcast kita yang kedua ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kalian sehat-sehat terus, jaga kesehatan, jaga mental, dan siap untuk bull run, next bull run ya guys ya. Jadi kita guys, selamat malam. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye.